Terima kasih, Bu. Tadi pagi datang makan dan tidak? Makan Ibu. Kita harus memulai pembelajaran itu, kita harus makan pagi ya, sebelum pembelajaran dan berjalan dengan baik. Kalau kalian bagaimana, Ibu? Santai. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh Daud. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Daud. Selanjutnya ketua kelas ke Vino hari ini semua hadir. Ya Ibu, hadir semua Ibu. Mantap. Tepuk tangan dulu. Kalian kemarin belajar hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kalau pembelajaran sebelumnya kalian pernah masih ingat suhu di SMP? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Nah, ada yang tahu pengertian suhu? Saya Nah, jadi silakan. derajat panas atau dinginnya suhu. Nah, betul. Tepuk tangan dulu. Suhu itu derajat panas dinginnya suatu benda. Kalian bisa bikin kopi pakai ini air panas atau dingin? Panas. Itu artinya suhunya apa? Tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau kalian minum es itu suhunya tinggi atau rendah? Rendah. Nah, saat es dan kopi digabungkan, apa yang akan terjadi? Sakit perut, Ibu. Sakit perut. Nah, lama kelamaan airnya akan hangat ya. Air akan hangat itu dinamakan dengan kesetimbangan. Nah, saat dia setimbang itu, kenapa? Kenapa itu ini apa jadi hangat? Perpindahan apa? Kalor. Perpindahan kalor. Kita hari ini akan belajar tentang kalor. Kalor itu perpindahan energi dari suhu yang tinggi. Tadi yang suhu tinggi itu apa? Panas. Panas, dingin. Nah, suhu percampuran antara keduanya itu terjadi karena adanya perpindahan energi dinamakan dengan kalor. Hari ini kita akan belajar tentang kalor. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita hidup ini ada tujuan atau tidak? Ada. Datang sekolah hari ini ada tujuan, toh? Ada Ibu. Pintar sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama, Rizky silakan bacakan. Tujuan yang pertama yakni mampu memahami konsep kalor. Yang kedua, Santi silakan baca. Mampu memahami pengaruh kalor jenis benda terhadap kalor yang diterima atau dibebas. Yang ketiga, Saya, Ibu. ya silakan Pascal. Memahami pengaruh pemberian kalor terhadap suatu benda. Nah, kita datang sekolah hari ini mengikuti pembelajaran fisika. Tujuannya kita pulang ke bawah ini. Jadi kita datang, kita tidak tahu apa-apa tentang kalor. Pulang kita diharapkan tahu tentang kalor dan dapat mengaplikasikan apa yang kita pelajari hari ini di rumah. Nah, selanjutnya kita akan memulai pada kegiatan inti. Kegiatan inti kita hari ini adalah yang pertama kita memulai dengan mengamati. Kalian pernah masak air atau tidak? Biasa Mama yang masak. Pernah atau tapi pernah lihat toh? Pernah lihat. Nah, kalian lihat ini memasak air. Nah, ini ada bule-bule air. Perhatikan ya, perhatikan dengan seksama. Nah, sudah. Selanjutnya dari Ibu kasih pertanyaan pemantik terkait video yang baru saja kalian nonton. Mengapa itu air bisa panas? Apa yang menyebabkan air tersebut bisa panas? Api. Karena ada panas dari api. Panas dari api, Bu. Di situ berarti sumber kalornya apa? Api. Api dia menaikkan suhu apa di situ? Panci. Api menaikkan suhu air. Jadi di sini suhunya yang tinggi yang mana? Suhu yang rendah? Air. Di sini ada terjadi pembinaan kalor atau tidak? Ada. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari yang video kalian amati, tuliskan di kertas kalian masing-masing pertanyaan yang belum kalian pahami atau apa yang muncul di kalian ketika lihat itu. Oh, apa yang saya paham? Apa yang menjadi pertanyaan ketika saya melihat orang memasak air atau saya masak air. Kemudian setelah bertanya, kalian tuliskan di kertas kalian masing-masing jawaban sementara. Jawaban sementara kalian terhadap pertanyaan yang kalian berikan. Setelah kalian tuliskan, kita melakukan percobaan untuk membuktikan apakah pertanyaan kalian dan jawaban kalian itu
sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini atau tidak. Ibu berikan waktu 1 menit untuk menuliskan pertanyaan dan jawaban kalian. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan segala sesuatu. Satu ciri dari sains itu dia harus butuh pembuktian, toh. Iya, Ibu. Nah, setelah kita bertanya-tanya ini apa ya? Kemana dia bisa begitu? Kita menjawab dan kita menjawab, setelah menjawab kita memberikan pembuktian. Nah, ini Ibu ada kasih 3 LKPD. Nah, selanjutnya ini apa? Nama-nama sudah Ibu berikan di grup terkait dengan kelompok. Ibu bagikan kelompok sesuai dengan tingkat pencapaian yang telah Ibu nilai sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 ya baik, kelompok 2 dan kelompok 3. Dari LKPD itu kita lihat ya, yang pertama kita akan menggunakan 2 bahan, yaitu air dan minyak. Di sini kalian perhatikan suhunya sama atau berbeda? Sama, Ibu. Sama. Nah, tuliskan di LKPD kalian, ada pertanyaan di situ. Seperti tadi yang kalian lihat di sini sumber kalornya Api. ada api ya. Iya, Ibu. Ya, kalian boleh tekan yang ini ya, simbol energi dan pemanas. Kemudian sumber kalornya ini kalian naikkan. Perhatikan apa yang terjadi pada air dan minyak ini. Mana yang suhunya naik lebih dahulu dan mana yang mendidihnya lebih dahulu. Yang minyak, Ibu. Suhu minyak lebih dulu naik, yang mendidih lebih dulu air. Nah, linknya ini kalian bisa coba masing-masing lewat HP kalian yang sudah Ibu kirimkan ya. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Setiap pertanyaan di sini kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Vino, Ini bagaimana? agak kurang jelas di pertanyaan nomor 1 nih, Ibu. Oh, ini seperti ini. Apakah ketika derajat cair menerima panas yang sama? Tadi jika panasnya sama, suhu derajat cair akan sama atau berbeda. Air. Tadi kan ini apa? Apinya sama. Iya, Ibu. Suhunya Suhu awalnya sama, suhu Ibu. awalnya sama. Kemudian setelah diberi kalor berbeda atau sama? Dia punya suhu Berbeda. naiknya berbeda. Ya, Ibu. Nah, penyebabnya apa? Oh, ya, sudah Oh, bisa iya, mengerti. terima Terima kasih. kasih, Ya, Ibu. sama-sama. Bagaimana, aman? Aman, Ibu. Iya, Ibu. Ya. Aman Daud dan teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kita ya. Hari ini pembelajaran berjalan dengan kondisi anak-anak yang baik. Jadi pembelajaran juga berjalan dengan baik. Ya? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, jika kalian sudah menjawab LKPD, silakan masing-masing anggota, masing-masing kelompok mengutus 1 orang anggotanya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok yang lain, jika ada pertanyaan, karena ingat ya, jawab pertanyaan yang diberikan, pertanyaan pada setiap LKPD itu berbeda-beda. Jadi, jika ini kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 tidak memahami, bisa bertanya. Ya, silakan pada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, bagaimana keadaan suhu air dan minyak sebelum dipanaskan? Suhu air dan minyak sebelum dipanaskan adalah sama. Yang kedua, bagaimana keadaan suhu air dan minyak setelah dipanaskan? Minyak lebih cepat panas daripada air, akan tetapi air lebih dahulu mendidih daripada minyak. Yang ketiga, setelah dipanaskan, manakah yang mengalami kenaikan suhu lebih cepat? Yang mengalami kenaikan suhu lebih cepat adalah minyak. Dan yang keempat, apakah jenis benda berpengaruh terhadap kalori yang diterima suatu benda? Jelaskan. Ya, berpengaruh. Penyebabnya adalah
kalor jenis semakin tinggi, semakin tinggi kalor jenisnya, maka membutuhkan lebih banyak kalor untuk menaikkan suhunya. Dan yang kelima, setelah dipanaskan, minyak atau air yang lebih dahulu mendidih, karena titik didih air 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih minyak 175 derajat Celcius. Yang terakhir, jelaskan pengaruh kalor terhadap benda berdasarkan simulasi yang dilakukan. Pengaruh kalor terhadap benda berdasarkan simulasi yang telah dilakukan adalah kalor dapat mengubah suhu benda. Kesimpulannya, kalor sebanding dengan kalor jenis. Semakin besar kalor jenis, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Dari percobaan yang dilaksanakan, pengaruh kalor terhadap benda adalah mengubah suhu benda. Benda yang awalnya suhunya rendah, setelah diberi kalor, suhunya meningkat. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan 3, apakah ada pertanyaan? Pasti Bu. Pasti, Bu. Ya, kalau begitu selanjutnya dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama, fakta-fakta apa saja yang dapat ditemukan dalam peristiwa tersebut? Nah, kami menjawab, suhu kedua zat akan berbeda ketika dipanaskan dengan pemanas yang sama, karena jenis benda atau zat cair yang digunakan berbeda. Yang kedua, mengapa minyak goreng akan lebih cepat panas dibandingkan dengan air? Jelaskan pendapatmu. Minyak goreng akan lebih cepat panas karena memiliki kalor jenis yang lebih kecil, sedangkan air memiliki kalor jenis yang lebih besar. Semakin besar kalor jenis yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda, maka kalornya semakin besar. Yang berikut pertanyaan ketiga, apa sajakah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda? Diketahui jenis minyak 0,52 kalori per gram derajat Celcius dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Jawabannya kalor jenis dan massa benda. Jadi kesimpulannya, kalor sebanding dengan kalor jenis. Semakin besar kalor jenis benda, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Dari percobaan yang dilaksanakan, pengaruh kalor terhadap benda adalah mengubah suhu benda. Benda yang awalnya suhunya rendah, setelah diberi kalor suhunya akan meningkat. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan? Pasti Bu. Pasti, Bu. Silakan dulu sekarang kelompok 3. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Baik, dari kelompok 3 saya akan mewakili untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Deba. Yang pertama, apakah ketika kedua zat cair menerima panas yang sama, suhu kedua zat cair sama atau berbeda dan mengapa? Suhu kedua zat cair akan berbeda karena jenis benda atau zat cair yang digunakan berbeda. Yang kedua, berdasarkan demonstrasi yang dilakukan, gambarkan grafik pengaruh M terhadap kalor jenis suatu benda. Ini bisa minta simbolnya. Sebagian teman-teman bisa perhatikan grafik di depan. Jadi kalor jenis suatu benda tidak tergantung pada massa bahan karena merupakan besaran karakteristik dari bahan tersebut. Kemudian dari nomor ketiga, jika dua buah wadah air dalam wadah A bermassa lebih besar dibandingkan wadah B dipanaskan dengan waktu yang sama, wadah manakah yang harus diberikan kalor yang lebih besar agar dapat mendidih di saat yang bersamaan? Jawaban kami, kalor benda A yang diberikan massa yang lebih besar karena Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalor sebanding dengan massa. Jadi semakin besar massa, maka kalor yang diberikan pun akan semakin besar. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ternyata jawaban kalian semuanya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Baik. Nah, tadi pertama sebelum kalian
setelah diberikan kalor suhunya naik. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama adalah kalor mengubah suhu benda. Ya, baik. Di sini kita lihat gambar yang diberikan oleh Pak Pascal. Ini C dan M. Di sini kecuali diberikan Ki ya, baru memiliki pengaruh. Delta T. Nah di sini setelah pemberian Ki baru M-nya di sini berpengaruh dan C di sini pemberian kalornya berpengaruh terhadap M dan C. Sedangkan C dan M di sini mereka tidak memiliki pengaruh ya. Kalau di sini seberapa besar banyak pun bendanya, kalor jenisnya akan tetap sama ya. Baik. Setelah pelajaran ini apakah ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Luar biasa ya. Nah, pembelajaran hari ini telah usai. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Desi. Kesimpulan yang bisa didapatkan pada pelajaran hari ini, kalor sebanding dengan kalor jenis. Semakin besar kalor jenis, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Dari percobaan yang dilaksanakan, pengaruh kalor terhadap benda adalah mengubah suhu benda. Benda yang awalnya suhunya rendah, setelah diberi kalor suhunya meningkat. Baik, tepuk tangan dulu untuk Desi. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu ada tugas, pemberian tugas ya. Tugas di sini ada linknya, nanti Ibu berikan link ya. Tugas kalian kerjakan di web Wordwall. Tugas ini tentang tugas jenis tesnya adalah dengan menjodohkan. Nanti Ibu kirim linknya, kalian selesaikan hari ini. Soalnya gampang-gampang dan tidak susah ya. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Bagus, sangat mengerti. Suruhan yang Ibu berikan di LKPD apakah jelas? Jelas. Dan mudah dipahami. Jelas dan mudah dipahami. Baik. Ini semua karena kalian melakukan pembelajaran hari ini dengan baik dan memahami dengan baik. Karena semua adalah kerja keras kalian sendiri. Menurut tepuk tangan dulu. Nah, waktu berjalan cepat ya. Pembelajaran fisika hari ini telah selesai. Terima kasih banyak. Kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Sebelum istirahat, Osit pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Osit. Kalian telah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, saya akan memberikan hasil refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Desi. Jadi yang pertama, hal positif yang saya dapat yaitu pembawaan guru model di dalam hal ini KDBA itu yang tegas dan percaya diri, akhirnya itu memberikan murid perasaan yang sama, yang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian pada proses pembelajaran pun guru model selalu memberikan motivasi dan apresiasi. Itu penting untuk membangun kepercayaan diri maupun rasa semangat belajar dari peserta didik. Kemudian langkah-langkah pembelajaran juga sudah dilakukan dengan baik, sudah jelas sintaknya. Kemudian adanya penggunaan media pembelajaran yang sangat interaktif, di mana untuk pembelajaran fisika yang mungkin juga ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata. Tadi penggunaan media pembelajaran itu kami bahkan bisa melihat proses terjadinya perpindahan kalor itu dengan baik. Kemudian guru model juga mengajak peserta didik untuk terus terlibat dalam pembelajaran, yaitu dengan terus memberikan pertanyaan, dan peserta didik pun terlibat aktif untuk memberikan jawaban. Kemudian guru juga terlibat aktif dalam membimbing pelajaran dan sudah ada diferensiasi ya, dari diferensiasi kemampuan. Kemudian guru terus membimbing dalam kegiatan eksplorasi siswa yang saya lihat tadi. Mungkin itu yang
sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.